Jadi hari ini aku sama teman-teman lagi ada di Uncle John's. Nah hari ini kita mau wawancara salah satu fans The Beatles. Kira-kira kita bakal kayak gimana ya wawancaranya? Yuk ikutin aku. Halo semuanya, jadi di sini kita ada sama Om Bowie. Nah sebelum itu Om Bowie kenal dulu. Kita dari SMA Muhammadiyah 5. Nama aku Kila. Sama aku Adnan. Halo. Aku Mikael. Oh ya. Ya, terima kasih semua. Halo, ya nama saya Jati Raksa Wibowo, tapi lebih dikenal teman-teman saya manggil saya Bowie gitu ya. Kebetulan saya musisi, saya seniman juga. Jadi terus Beatles tuh jadi inspirasi saya lah gitu. Kenapa saya memilih profesi sebagai musik. Dan karya mereka tuh sangat abadi gitu ya, udah lintas generasi, lintas gender, lintas usia, bahkan lintas negara gitu ya. Artinya dari seluruh dunia tuh udah tahu Beatles siapa. Jadi kalau ditanya siapa yang nggak tahu di Beatles gitu, wah itu udah kebangetan banget gitu, kira-kira gitu ya. Sejak kapan Om suka sama The Beatles? Terus Om tuh tahu tentang The Beatles tuh dari mana? Iya, Beatles itu kan fenomena dunia gitu. Kebetulan pas saya lahir itu, kalau saya lihat dari buku, ada banyak buku-buku itu ya. Saya lahir tuh pas lagu Hey Jude itu lagi diproses dibuat gitu. Terus juga, wow kaget gitu. Saya kebetulan lahir tuh tanggal 8 bulan 8 tahun 68. Berarti 2 hari lagi saya ulang tahun. Nah, tanggal 8 bulan 8 tahun 68 itu mereka lagi memproduksi yang namanya White Album itu yang ada di sini, White Album gitu ya. Atau kebetulan salah satunya ada, walaupun tidak masuk album Hey Jude itu, tapi menjadi lagu yang sangat terkenal sekali. Nah kemudian tapi saya benar-benar tahu The Beatles tuh ketika saya lagi main ke rumah saudara saya sepupu, dia muter lagu I Wanna Hold Your Hand gitu. Tiba-tiba langsung apa nih gitu, kok enak gitu ya. Nah dari satu itu saya langsung kayak pengen cari itu sampai akhirnya sampai sekarang lah gitu. The Beatles tuh bukan soal musiknya aja, tapi juga ada pemikiran mereka, ada ide-ide mereka. Ini ada buku ini, buku yang Hard Day's Night ini misalnya, ini proses mengenai sebenarnya mereka inspirasi nyiptain lagu-lagu mereka tuh dari mana sih gitu kan ya. Apa yang membuat mereka menciptakan lagu tertentu gitu. Terus kemudian kayak ini ada buku mengenai Liverpool. Di sana tuh apa aja gitu tempat-tempat yang harus dikunjungi kalau seseorang pergi ke Liverpool tuh, kota kelahirannya The Beatles gitu ya. Dan ada banyak majalah-majalah dan juga rekaman-rekaman yang lainnya. Sampai sekarang bahkan Beatles itu ya masih diproduksi rekamannya. Terakhir tuh yang tahun 2022 itu Revolver yang terbitan tahun 1966 di remix ulang gitu. Jadi kita dengerin lagu Beatles yang tahun 66 tuh seperti kayak musik zaman sekarang ya, kayak baru lagi. Itu kok Om bisa suka sih sama The Beatles tuh kenapa? Pas saya dengerin Beatles tuh zaman dulu masih kaset gitu kan. Akhirnya tuh saya dibeliin tuh pas lulus SD tuh dibeliin satu set ada 10 gitu kan. Dengerin terus. Lama-lama jadi ngelotok di kepala. Tapi kemudian kan dari situ terus cari lagi di balik itu apa sih, ketemulah buku-buku kayak gini, beberapa sumber literatur, bahkan ada beberapa penulis ya, sampai ada juga dibikin film gitu kan, dibikin biopik gitu, film gitu. Sehingga dari situ saya melihat bahwa Beatles itu bukan sekedar musik, tapi juga dia ada romansa, ada tragedi, ada misalnya ibunya John Lennon itu dia meninggal ditabrak polisi itu di depan rumahnya persis. Jadi dia mau nyebrang jalan, udah nungguin halte, ada mobil lewat mabuk, terus ketabrak gitu, meninggal. Itu kan tragis gitu ya. Ibunya Paul juga meninggal waktu dia masih kecil gitu. Jadi sama-sama mereka ada kesamaan dekat nih, keempat personil itu gitu. Jadi kalau tadi ada yang tanya favoritnya siapa gitu, saya kira jawaban saya sih gini, Beatles tuh kan 4 orang gitu ya. Dia tuh kayak ring tinju, ngerti nggak? Kalau saya analogikan ring tinju itu, kalau salah satu dia goyah dia nggak bisa berdiri kokoh berempat gitu. Jadi emang harus berempat tuh masing-masing punya ciri khas yang berbeda-beda. John agak urakan, selengean gitu. Paul yang agak tertib, tapi mereka bisa kayak saling melengkapi gitu kan. George lebih kayak spiritual, dia India gitu, lebih suka ini. Ringo lebih cool, dia kemana-mana cocok gitu. Jadi John sama Paul itu berantem ribut. Si Paul ini akurnya sama Ringo, nggak akur sama Ringo, tapi Ringo bisa akur sama semua orang gitu. Nah itu kira-kira gitu deh kalau misalnya kamu tertarik lagi baca itu. Banyak kisah-kisah yang sebenarnya udah di luar urusan anggota band gitu, tapi bener-bener kayak persahabatan, kayak teman aja biasa gitu. Kan The Beatles kan kayak udah ngeluarin banyak album kan, kayak Help, terus Please Please Me, Yellow Submarine sama yang lainnya kan.
Nah itu album yang paling Om Bobi suka sama lagunya tuh apa yang paling Om Bobi suka dari The Beatles? Saya lebih suka Revolver gitu karena emang dia album sebelum bener-bener berubah menjadi kayak Sgt. Pepper tuh kan dia udah pakai orkestra, pakai segala macam gitu dengan eksperimen pakai harpa gitu-gitu kan. Sebelumnya cuman gitar aja sama bass sama drum gitu. Jadi saya suka mereka tuh karena mereka punya mencari sesuatu yang baru gitu loh. Walaupun sekarang 50 lebih tahun kemudian kita dengerin itu kayak sesuatu yang baru juga sebenarnya. Bukan berarti kita dengerin barang kuno atau barang masa lalu gitu. Tetap lebih mudanya masih gitu. Kan Om Bobi suka kan album yang dari Revolver kan. Nah dari album dari Revolver tuh lagunya yang paling Om Bobi suka tuh apa sih? Yang paling aneh di situ namanya Tomorrow Never Knows, itu track terakhir itu psychedelic banget tuh kayak dan juga proses rekamannya tuh juga menggunakan teknologi zaman dulu yang sekarang mungkin bisa bisa digunakan pakai synthesizer, pakai teknologi, tapi zaman dulu kayaknya kalau diulang lagi tuh nggak bisa gitu loh. Itu lagunya Tomorrow Never Knows. Om gabung ke komunitas The Beatles gak sih? Iya, gabung. Sejak kapan bergabung? Dulu ada namanya Indo Beatlemania Club gitu ya, tahun 2007 2006 gitu. Saya jadi pengurus juga tuh. Ya gitu-gitu aja, mempersatukan teman-teman yang kebetulan suka sampai seluruh Indonesia waktu itu gitu ya. Programnya antara lain ya, misalnya Hari Lingkungan Sedunia, yuk bersihkan kali atau apa Beatles gitu, tapi nggak ada hubungannya gitu ya, atau Beatlemania peduli itu ada kayak bulan puasa gitu kita kasih sumbangan ke kaum duafa gitu-gitu. Nggak ada hubungan tapi ya karena Beatlesnya aja gitu, nggak tahu juga. Terus ya sering bikin band-band gitulah, dan sekarang ada band yang paling bagus ya di Indonesia ini, namanya J-Plug Beatles Band gitu. J-Plug itu mereka akan dikirim ke Liverpool, saya juga ikut insya Allah, dan ini udah yang kedua kalinya. Pertama tahun 2008, jadi saya tahun 2008 udah ke Liverpool, udah lihat rumahnya John Lennon, lihat rumahnya Paul McCartney, lihat rumahnya George Harrison, dan orang sana juga ngeliatnya juga, wah kota Liverpool tuh jadi terkenal karena gara-gara satu Liverpool FC sama The Beatles gitu. Itu Om temu komunitasnya nyari-nyari sendiri atau gimana? Nemu aja sih, terus bikin pengurus gitu, banyak pendaftaran gitu. Kita ini suka bukan nongkrong ya, bikin acara putar film di perpustakaan nasional yang di Kemendikbud tuh, bikin formulir gitu. Saya pikir wah anak-anak muda tuh, itu kelahiran tahun 87, sekarang berarti udah 36 tahun ya, tapi tahun 2007 kan baru umur 20 tahun tuh. Saya pikir wah gila 20 tahun ini udah suka Beatles gitu, atau ada yang umur 16 tahun yang kayak kalian gitu. Sekarang udah usia berapa gitu nggak tahu. Cuman saya pikir kita menyebarkan virus yang bagus dalam Beatles gitu kan ya, karena mereka tuh ya pasti dia selalu mengedepankan peace, love and hope gitu, jadi cinta, harapan dan perdamaian gitu ya. Nggak ada lagu-lagu mereka tuh wah shit you fuck it gitu kata-kata kasar gitu, nggak ada gitu Beatles. Mereka selalu menyuarakan itu gitu, dan kalau kita tahu definisi musik itu kan mempersatukan manusia gitu. Musik itu bisa membuat persahabatan. Jadi dari zaman dahulu kalanya aja gitu, kalau ada tamu negara datang kan pasti disajikan musik gitu. Artinya itu ada persahabatan. Tapi Beatles tuh mempersatukan dunia gitu. Dunia tuh artinya ya seluruh dunia, global gitu. Saya ngeliat di Australia waktu itu kan saya mau nonton Paul McCartney, saya pakai kaos Beatles. Semua pakai kaos Beatles gitu. Artinya kan kita punya kesamaan walaupun dari berbagai negara beda gitu. Wah sama loh, kita pakai kaosnya sama nih Beatles nih gitu. Jadi udah ngerasa nggak ada sekat, nggak ada perbedaan lah gitu kira-kira. Itu yang saya suka dari Beatles itu. Nah kan Om Bobi ini kan kayak ada komunitas besar kan sama fans The Beatles. Nah itu Om pernah nggak sih kayak buat bersama gitu kayak merchandise atau fan art tentang The Beatles gitu? Ya kalau fan art itu ada yang pameran yang mereka gitu, tapi kita harus ini juga karena menyangkut hak cipta gitu ya. Kalau ada saya bikin mug, bikin kaos dijual gitu, wah itu kayak udah melanggar. Tapi sebenarnya saya sih juga kadang-kadang juga kopi, tapi buat saya sendiri saya nggak jual gitu. Ya ini soal lain, tapi ini saya rasa soal hak cipta ini penting juga. Memang kalau saya lihat tuh di London ya, di Liverpool gitu, toko-toko kaos kayak gini kayak saya gitu. Sebenarnya kaos itu di Indonesia juga bisa bikin di sablon gitu kan. Agak makanya saya nggak beli, udah mahal tapi sama aja nih gitu kayak di ini gitu. Nah itu emang kita beda, tapi kita kalau namanya berbagi itu kayak saya misalnya gitu, wah Mas pinjam dong ini mau fotokopi, ya fotokopi tapi jangan dijual ya gitu, boleh, karena ini menarik nih buku ini, misalnya Hard Day's Night gitu ya, ini gimana sih si Paul McCartney tuh nyiptain lagu All I've Got to Do, dia kenapa gitu, ada latar belakangnya gitu. Dia misalnya lagu Martha My Dear dari White Album gitu, tahu nggak Martha tuh siapa?
itu anjingnya. Tapi kita kan mikirnya wah ini cewek siapa nih gitu, Martha my dear, lagunya enak gitu. Ternyata tentang anjing, tentang anjingnya dia gitu. Terus Lucy in the Sky with Diamonds gitu, orang-orang bilang itu LSD. Itu sebenarnya kode si John itu dia LSD itu kan semacam narkoba gitu. Sebenarnya enggak, itu bukan narkoba gitu. Itu anaknya si John tuh Julian pulang terus dia gambar apa nih? Ini gambar Lucy itu teman dia sekolah TK. Lucy lagi terbang dengan berlian-berlian, Lucy in the Sky with Diamonds. Wah bagus nih liriknya dibikin itu gitu. Dan si yang Lucy-nya itu orangnya ada gitu. Yang namanya Lucy itu ada dan udah meninggal, tapi seakan-akan si yang namanya Lucy ini jadi terkenal gitu, jadi selebritis bagi penggila Beatles. Kenapa? Karena dia orangnya ada di lagu itu, diabadikan di lagu gitu. Kira-kira gitu. Menurut Om kenapa The Beatles lebih terkenal daripada band lain? Nah iya, Beatles tuh dia George Harrison pernah bilang gitu, ya mungkin mereka tuh ngasih membeli tiket kita nonton atau apa gitu ya, mereka kaya karena hasil karya mereka, tapi Beatles memberikan mereka tuh satu sistem syaraf atau sistem yang memberikan sesuatu yang nggak bisa mereka lupakan gitu orang-orang gitu. Jadi kenapa gitu Beatles tuh lebih terkenal gitu, karena memang cara mereka, penampilan mereka gitu, itu setiap era mereka tuh beda-beda gitu. Tahu-tahu dia tahun 66 udah ngeluarin kumis, 67 udah gondrong gitu. Sementara yang lain-lainnya tuh masih pakaiannya biasa-biasa aja tuh. Ada kalau kamu lihat di YouTube ya, video klipnya Hey Jude tuh yang di studio rekaman kan dia main Hey Jude kan begitu banyak penggemar itu yang pada nongkrong gitu ya. Nah, Beatlesnya pakaiannya udah beda sendiri, yang itu masih jadul gitu. Padahal dia udah sejadul-jadulnya dia, makanya harus jadi semacam panutan. Wah, gue pengen pakai ini oranye, ini hijau gitu, fotonya biru. udah tabrakan semua gitu ya. Tapi kita segitu, pas ditanya sama orang, ini lu dari abis main film ya? Enggak, emang kita begini. Dia mau tabrakan gitu semua gitu loh. Jadi ya itulah keunikan Beatles. Dan satu lagi, band tribute Beatles tuh yang paling banyak di dunia gitu. Pernah nggak ada band tribute Coldplay? Mungkin ada, tapi yang band tribute Beatles kayak J-Plug misalnya gitu ya, dia mereka pakai wig asli, pakai alatnya asli semua. Jadi gitar yang dulu diproduksi tahun 60-an sekarang diproduksi lagi karena orang nyari, wah ini gitarnya yang kayak gini nih. Jadi kalau misalnya kamu punya gitar Fender Rocky gitu, wah ini kayak George Harrison nih persis gitu. Harganya bisa mahal, emang ada yang bikin sendiri karena gitarnya tuh warna-warni dicat pakai cat air gitu ya, di gambar-gambar keren sih, Rocky gitu namanya, Fender Rocky, Fender Sonic Blue. Terus ya kayak bassnya Paul McCartney kan Hofner yang kayak biola itu. Waktu itu juga si Paul nggak sengaja dapat bass itu karena kan dia kan kidal, dia nyari bawah adanya ini yang kidal. Tapi sekarang jadi icon, jadi ikonik gara-gara itu. Orang pakai bass Hofner, kamu cari di, wah gue kayak Paul McCartney nih gitu, pasti akan seperti itu gitu kan. Bagaimana pendapat Om tentang kematiannya John Lennon? Tragis untuk kematian John Lennon, tragis aja ya, karena yang bunuh itu yang paginya minta tanda tangan sama dia gitu. Jadi ditungguin sama dia. Jadi dia yang nembak itu dia namanya Mark David Chapman ya, tapi sebenarnya kalau kita nyebut namanya bikin dia makin terkenal, tapi emang dia udah terkenal banget sih. Jadi terkenalnya emang gara-gara bunuh John Lennon gitu. Jadi dia pagi udah nungguin minta tanda tangan di albumnya, terus tungguin lagi pas dia pulang langsung aja nggak pakai ngomong, udah 4 kali. Nah, oke teman-teman, jadi udah selesai nih, kita jadi tahu banyak tentang The Beatles dari Om Bowie. Nah, ada pesan nggak sih dari Om Bowie buat fans The Beatles Indonesia? Ya, yang fansnya Beatles Indonesia ya keep on listening. Kalau yang belum jadi fans ya segera gitu. Beatles tuh racun yang positif lah menurut saya gitu ya. Jadi mereka mengajarkan banyak hal dan juga memberikan ide gitu pada generasi setelahnya. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Om. The Beatles telah mencetak banyak sejarah dan mempunyai peran yang sangat penting di dalam dunia musik. Mereka membuat revolusi baru seperti menjadi band dengan penjualan terbanyak di Amerika Serikat hingga menyatukan beberapa genre musik dan melahirkan genre musik yang baru. Walaupun musik The Beatles sudah sangat lama, namun karya mereka akan terus selalu abadi selamanya.